Perkenalkan, nama saya Nita Widyati Ananda. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Video pembelajaran ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistika Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang uji T satu sampel. Nah, uji T satu sampel itu apa sih? Atau one sample test merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, kapan uji T ini bisa digunakan? Ketika jumlah data sampelnya di bawah 30. Nah, untuk syarat uji T satu sampel sendiri, yang pertama, datanya merupakan data kuantitatif. Yang kedua, harus memenuhi asumsi berdistribusi normal. Nah, langkah untuk melakukan uji T satu sampel ini, yang pertama, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya dalam bentuk kalimat. Yang kedua, kita harus menentukan taraf signifikasinya. Yang ketiga, menentukan kaidah pengujian. Kaidah pengujiannya diterima atau ditolak. Selanjutnya, kita harus mencari rata-rata dari sampel yang akan kita uji. Selanjutnya, harus menghitung standar deviasinya. Mencari harga T hitungnya dengan menggunakan rumus ini. Tuh, dimana rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata tertentu yang kita tentukan, dibagi dengan standar deviasi sampel per akar dari jumlah sampelnya. Itu untuk rumus untuk mencari harga T hitung. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari harga T tabelnya. Nah, untuk mencari harga T tabel ini, alfa, derajat bebas atau DF. Derajat bebasnya ini didapatkan dari M dikurang 1, jumlah dari sampel dikurang 1. Selanjutnya kita tinggal menarik kesimpulan dari uji T satu sampel yang telah kita lakukan. Nah, untuk lebih memahami tentang uji T satu sampel ini, kita akan membahas contoh soal, di mana soalnya seperti ini. Kita perhatikan baik-baik. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk urea terhadap produktivitas tanaman jagung. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak lahan jagung, dan hasilnya masing-masing ton per hektar. Diketahui, rata-rata produktivitas nasionalnya adalah 5 ton per hektar, serta taraf kepercayaan yang dikehendaki adalah 0,05. Karena peneliti tidak mengetahui besarnya standar deviasi populasi, serta hanya mengambil sebanyak 10 sampel, maka uji T bisa digunakan standar deviasi populasi diestimasi menggunakan standar deviasi sampel, yaitu 0,10. Sehingga perhitungan ujinya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini ada tabel untuk jumlah produktivitas per petaknya. Untuk petak pertama, produktivitasnya itu 5,10 ton per hektar. Petak kedua, 5,20 ton per hektar. Petak ketiga, 5,20 ton per hektar. Petak keempat, yaitu 5 ton per hektar. Petak kelima, 5,10 ton per hektar. Petak keenam, yaitu 5,20 ton per hektar. Petak ke-7 5,30 ton per hektar, petak ke-8 5,20 ton per hektar, petak ke-9 5 ton per hektar, dan petak ke-10 yaitu 5,10 ton per hektar. Nah, untuk melakukan uji T satu sampel yang akan kita lakukan, maka kita harus mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Yang harus kita lakukan, yang pertama menentukan hipotesis. Hipotesis dari persoalan yang tadi yaitu H0-nya produktivitas tanaman jagung dengan menggunakan pupuk urea sama dengan 5 ton per hektar. H1-nya produktivitas tanaman jagung dengan menggunakan pupuk urea
tidak sama dengan 5 ton per hektar. Ini untuk hipotesisnya. Selanjutnya kita tentukan taraf signifikansinya, yaitu alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, menentukan kaidah pengujian. Setelah menentukan hipotesis, taraf signifikansi, yaitu selanjutnya menentukan kaidah pengujian. Kaidah pengujian yang kita tentukan dari soal yang tadi yaitu T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Berarti yang diterimanya H1, produktivitas tanaman jagung dengan menggunakan pupuk urea tidak sama dengan 5 ton per hektar. Kaidah pengujian yang kedua, T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima, berarti H1 yang ditolaknya. Ini kaidah pengujiannya. Selanjutnya, jika kita sudah memiliki hipotesis, telah menentukan taraf signifikasi, lalu sudah menentukan kaidah pengujian, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus menentukan produktivitas rata-rata dari persoalan kita, dari sampel kita. Nah, untuk menentukan produktivitas rata-rata ini, saya menggunakan perhitungan di Excel agar lebih mudah dan lebih cepat selesai. Nah, dari hasil perhitungan saya mendapatkan hasil yaitu 5,14 untuk produktivitas rata-rata. Lalu kita tentukan standar deviasinya. Standar deviasi dari sampel kita ini yaitu 0,97. Lalu kita tentukan N atau jumlah sampelnya yaitu 10, petak 1 sampai dengan 10, maka jumlahnya 10. Lalu kita tentukan T hitungnya menggunakan rumus yang tadi. Hasilnya yaitu 4,58. Lalu kita tentukan T tabelnya. Yang hasilnya yaitu 2,26. Nah, hasil-hasil ini saya hitung menggunakan di Excel. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghasilkan perhitungan-perhitungan ini. Di sini, di lembar kerja Excel ini, kita akan melakukan perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, jumlah sampel, menentukan T hitung dan juga menentukan T tabel. Kenapa menggunakan lembar kerja Excel? Karena di Excel kita bisa menghitung dengan lebih cepat, simpel, dan juga lebih mudah dibandingkan kita harus menghitung secara manual. Yang pertama, kita akan menentukan nilai rata-rata atau produktivitas rata-rata. Kita masukkan rumusnya. Yang pertama sama dengan, lalu ketik average, buka kurung, dari sampel berapa nih yang akan kita tentukan rata-ratanya, berarti dari sampel yang pertama yaitu petak 1 di B4 sampai dengan, kita tuliskan dengan titik 2 sampai dengan petak berapa, dan sampai dengan petak 10 berarti B13 tutup kurung enter, maka akan muncul hasilnya 5,14 untuk rata-ratanya. Selanjutnya kita menghitung standar deviasi. Standar deviasinya kita masukkan sama dengan, untuk rumusnya, lalu STDFV, buka kurung, dari B berapa yang akan kita masukkan yaitu B4 sampai dengan B13 tutup kurung enter. Ini untuk standar deviasinya. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah sampel. Mudah saja sebenarnya, petak 1 sampai dengan 10 berarti jumlah sampelnya ada 10, tetapi jika sampelnya banyak maka tidak mungkin kita menghitung secara manual, maka kita harus memasukkan rumus agar lebih mudah. Rumusnya itu sama dengan count, buka kurung, dari B4, karena mulai dari B4 sampai dengan B13 di petak 10. Terus yang terakhir tinggal enter deh, maka hasilnya adalah 10.
Selanjutnya untuk menentukan T hitung dengan rumusnya yang ini, yaitu rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata tertentu dibagi S-nya standar deviasi per akar N atau akar dari jumlah sampelnya. Nah, untuk rata-rata tertentunya, maka kita tentukan tadi dari soal tersebut ada rata-rata produksi nasional yaitu 5 ton per hektar, berarti rata-rata tertentunya yaitu 5 ton per hektar. Kita letakkan angka 5 ini di H3 untuk dimasukkan ke dalam rumus. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus perhitungan. Rumusnya jangan lupa sama dengan buka kurung. Rata-rata sampelnya, rata-ratanya ada di B14. Berarti B14 rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata tertentu. Rata-rata tertentunya tadi kita letakkan di angka 5 di H3. Berarti H3. Jangan lupa untuk tutup kurung per buka kurung per standar deviasi. Standar deviasi ada di B15. Maka kita tuliskan B15 per akar dari jumlah sampelnya, berarti SQRT buka kurung B16 karena jumlah sampelnya kita letakkan di B16, lalu tinggal kita enter. Hasilnya adalah 4,58. Ini untuk T hitungnya. Lalu kita tentukan T tabelnya, yaitu alfa dikurangi dengan derajat bebasnya alfanya atau selang kepercayaannya tadi kita sudah tentukan, yaitu 0,05, dan derajat bebasnya yaitu jumlah sampel dikurangi 1 atau N kurang 1. Berarti jumlah sampelnya 10 dikurang 1, 9. Kita tinggal masukkan saja rumusnya sama dengan TINV buka kurung. Tadi alfanya yaitu 0,05, koma, karena disitunya koma berapa nih jumlah N? N-nya itu ada di B16. B16 dikurang 1. Tutup kurung 2 kali. Lalu tekan enter. Maka hasilnya yaitu 2,26 ini. Karena kita sudah memiliki data-datanya, kita sudah memiliki rata-rata, standar deviasi, harga T hitung, dan harga T tabel, maka kita tinggal menyimpulkan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah harga T tabelnya yaitu 2,26 kurang dari harga T hitungnya yaitu 4,58. Berarti H0-nya ditolak dan H1-nya itu diterima. Berarti hipotesis yang digunakan adalah hipotesis yang kedua, yaitu bunyinya produktivitas tanaman jagung dengan pupuk urea tidak sama dengan 50 ton per hektar. Ini untuk kesimpulan soal pembahasan dari soal uji T satu sampel kita. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.